Shalom anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Ivon akan menyampaikan cerita. Cerita pada hari ini berjudul Gadis Angsa. Mari kita dengarkan bersama. Ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja. Tetapi pada waktu raja masih muda, raja meninggal dunia. Raja itu memiliki istri dan memiliki seorang anak gadis. Karena raja meninggal dunia, maka kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu, yaitu istri dari raja itu. Nah, ratu ini tidak pernah kesepian karena ratu ini selalu dihibur dan ditemani oleh seorang gadis anaknya, ya. Suatu hari gadis ini sudah menjadi dewasa, tinggi, cantik, dan rambutnya panjang. Lalu ratu ini berkata kepada anak gadisnya, "Anakku, engkau sudah dewasa, engkau sudah waktunya untuk menikah. Maka pergilah ke kerajaan yang ada di sebelah sana." Ratu ini menyiapkan bekal untuk anak gadisnya. Bekalnya berupa gelas emas, cangkir emas, permata, kalung, dan perhiasan. Nah, selain itu, ratu menyiapkan dayang-dayang atau pembantu. Ratu berkata kepada pembantunya, kepada dayang-dayang ini, "Dayang-dayang, kamu temanilah putriku sampai ke istana sana. Layanilah putriku dengan baik." Lalu ratu juga menyiapkan kuda putih untuk putri, kuda hitam untuk dayang-dayangnya. Kuda putih ini istimewa. Apa istimewanya? Istimewanya kuda putih ini bisa berbicara. Namanya kuda Falada. Nah, setelah semua disiapkan, bekal sudah disiapkan, maka ratu ini memanggil anak gadisnya masuk ke kamar. Dan ratu ini sudah menyiapkan sapu tangan. Lalu ratu mengiris jarinya dengan pisau sampai darahnya menetes di sapu tangan itu. Lalu ratu berkata kepada gadisnya, "Anakku putri, sapu tangan ini ada darahnya, Mama. Ya, simpanlah sapu tangan ini baik-baik." Lalu gadis itu menyimpan sapu tangan ini di bagian dalam pakaiannya, di dadanya sini disimpan, ya, karena bajunya tidak ada kantong. Lalu putri dan dayang-dayangnya meninggalkan istana dengan kuda dan mereka mengucapkan selamat jalan. "Selamat jalan putriku, dadah Mama, baik-baik ya." "Iya." Lalu kedua kuda itu meninggalkan istana. Tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk. Dan mereka pelan-pelan, perlahan-lahan meninggalkan istana lebih jauh, dan lebih jauh. Di dalam perjalanan itu, putri melihat air sungai, ya. Dan putri merasa haus. Lalu putri itu berkata kepada dayang-dayangnya, "Pelayan, tolong aku ambilkan air minum di sungai itu. Aku haus sekali." Lalu pelayan itu dengan kasar berkata, "Nggak mau, ambil aja sendiri. Kan mamaku sudah memberikan bekal aku cangkir emas, tolong carikan cangkir emasku." "Nggak mau, aku kalau bongkar-bongkar repot.
Aku kalau bongkar-bongkar nanti Nata lagi repot. Kamu langsung aja turun dari kudamu. Kamu ambil aja air sungai, minum langsung begini, pakai tangan aja, nggak usah pakai gelas. Lalu Putri turun dari kudanya. Putri menghampiri sungai. Putri menundukkan badannya dan dia mulai minum air sungai itu. Ketika dia minum, terdengarlah suara. Oh, Putri, kasihan kamu. Jikalau ratu tahu, akan hancur hatinya. Hah, suara dari mana? Ternyata itu adalah suara dari sapu tangan yang disimpan di bagian dada Putri sini. Lalu Putri setelah minum kembali ke kudanya dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, sampai kudanya berjalan jauh. Putri lupa kalau hari itu Putri punya pelayan baru, punya dayang-dayang baru. Putri lupa. Kebiasaan di istana dia punya pelayan yang baik. Pelayannya nggak ada yang kasar, semuanya baik-baik. Nah, pada waktu Putri haus, Putri menyuruh lagi kepada dayang-dayangnya. Dayang-dayang, aku haus. Berikan aku air minum. Lalu dayang-dayang itu menjawab dengan kasar, "Ah, Putri, ambil aja sendiri, aku bukan pelayanmu." Lalu Putri turun dari kuda itu dan Putri menghampiri sungai. Lalu Putri minum lagi. Pada waktu Putri menundukkan badannya, dia minum air sungai. Sapu tangan itu berbicara lagi, sapu tangan yang disimpan di dadanya. Oh Putri, seandainya ratu tahu, akan hancur hatinya. Lalu Putri menangis. Dia sedih karena dia memiliki dayang-dayang yang ngomongnya kasar. Nah, pada waktu Putri sedih, Putri menangis, Putri menundukkan badannya, sapu tangannya itu lepas di sungai, ya. Sapu tangan yang ada darahnya ratu itu lepas dan hanyut. Sapu tangan, sapu tangan. Putri mau ambil sapu tangan itu, tapi arus air sungainya terlalu kencang, terlalu deras dan sapu tangannya itu sudah hanyut sangat jauh. Putri tidak bisa mengambilnya. Dayang-dayang yang melihat sapu tangan Putri yang hanyut itu, dayang-dayang lebih kasar lagi. Dayang-dayang berbuat lebih jahat lagi. Dayang-dayangnya berpikir, tanpa sapu tangan ratu maka Putri tidak memiliki kekuatan. Lalu dayang-dayang itu berkata kepada Putri, "Hai Putri, lihat, di sini nggak ada orang, hanya kita berdua. Sekarang kamu lepas bajumu, aku akan lepas bajuku, nggak usah malu karena nggak ada orang yang melihat. Kita tukar pakaian." Hah? Kita tukar pakaian, dengar kataku? Lalu dayang-dayang yang jahat itu, yang kasar itu, meminta pakaian Putri dan dia mengenakan pakaian Putri. Putri mengenakan pakaian dayang-dayang. Lalu kata dayang-dayang itu kepada Putri, "Kita sudah berganti pakaian. Kamu harus berjanji tidak boleh mengatakan kepada siapapun. Langit sebagai saksinya. Awas kalau kamu cerita-cerita berkata kepada orang, itu akan mengancam nyawamu. Sekarang kita tukar kuda. Aku naik kuda Falada, kamu naik kuda hitam. Aku jalan di depan, kamu jalan di belakang." Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka sangat jauh untuk tiba ke istana. Dayang-dayang naik kuda putih di depan,
putri menjadi pelayan naik kuda hitam di belakang. Perjalanan mereka sangat jauh, tibalah mereka di istana raja. Lalu putri yang palsu ini berkata kepada raja, "Selamat sore Raja, saya adalah putri dari negara tetangga. Saya akan menikah dengan pangeran." "Oh ya, ayo masuk, kalian pasti capek, minum dulu, kita makan kue." Lalu mereka berkenalan dengan raja dan juga dengan pangeran. Lalu raja bertanya, "Itu siapa?" "Oh, itu pelayanku. Aku tadi menemukan dia di tengah jalan. Kalau dia ada pekerjaan di istana ini, dia pasti senang." "Oh ya?" "Iya." Lalu raja melihat putri yang asli ini yang memakai baju pelayan ini dari kejauhan. Raja memperhatikan putri dengan pakaian yang jelek ini, rambutnya indah walaupun pakaiannya jelek, kulitnya bagus walaupun pakaiannya jelek. Lalu raja berkata, "Baiklah, dia boleh bekerja di istana ini untuk menemani gembala angsa." Setelah raja, pangeran, dan putri makan kue dan minum, putri yang palsu ini berkata kepada pangeran, Pangeran, saya ada permintaan." "Oh ya, boleh, mau minta apa? Katakan saja, enggak usah sungkan, enggak usah malu." "Itu loh pangeran, aku kan kesini ini naik kuda. Kudanya itu rewel, merepotkan sepanjang perjalanan. Jadi tolonglah, kuda itu dijual saja, singkirkan dari istana ini." "Oh baiklah," kata pangeran, "aku akan urus." Nah, si putri yang palsu ini khawatir, takut bahwa kuda Falada yang bisa ngomong itu akan bercerita apa adanya. Dia ingin kuda yang bisa ngomong itu pergi dari istana. Dan pada waktu kuda itu dijual kepada pejagal, putri yang asli yang bajunya jelek ini mengikuti dari jauh. Dan setelah pegawai istana meninggalkan kuda itu yang sudah dijual, maka putri ini mendekati orang yang membeli kuda Falada. Dia mengeluarkan simpanannya, yaitu koin emas. Ya, koin emas ini ditunjukkan, "Pak, selamat sore. Saya punya ini. Bapak lihat, coba Bapak lihat." "Wah, bagus sekali. Itu pasti emas." "Iya, betul, ini pasti emas. Koin emas ini untuk Bapak." "Hah? Untuk saya? Kenapa diberikan kepadaku?" "Iya, saya mau memberikan koin emas ini dengan permintaan, dengan permohonan." "Permohonan apa?" "Bapak tadi membeli kuda putih ya?" "Iya." "Nah, tolong ya Pak, izinkan aku untuk bertemu kuda putih itu setiap hari, pagi dan sore. Jangan dipotong ya kuda putih itu." "Iya, boleh, setuju, baiklah." Maka si putri memberikan koin emas kepada bapak ini. Dan betul, keesokan harinya si putri mulai bekerja di istana itu sebagai teman dari gembala angsa. Gembala angsa ini bernama Konrad. Konrad ini setiap hari pergi dengan menggunakan topi. Nah, dia pergi menggunakan topi sambil mengembalakan angsa. Setelah meninggalkan istana pagi-pagi itu, si putri ini menjumpai kudanya. "Oh, kuda Falada," disayang-sayang kudanya. "Kasihan kamu di sini dikurung." Terus kuda Falada yang bisa ngomong ini berkata, "Oh putri,
Jikalau ratu tahu putri pekerjaannya gembala angsa, pasti ratu sedih. Dadah Falada, dadah. Nah, sampailah mereka di padang rumput meninggalkan istana, ya. Nah, setelah sampai di padang rumput meninggalkan istana itu, si putri di padang rumput itu menyisir rambutnya, ya. Dia menyisir rambutnya. Rambutnya kuning keemasan, rambutnya panjang, rambutnya bagus. Lalu si Konrad ini diam-diam ingin memegang rambutnya putri yang kuning, yang bagus itu, yang mengkilat seperti emas. Tapi putri itu berkata, "Angin bertiuplah sampai aku selesai menyisir rambutku." Lalu bertiuplah angin. Ketika angin bertiup, topi si Konrad ini terbang, lepas dari kepalanya Konrad. Dan Konrad ini mengejar-ngejar topinya, mengejar-ngejar topinya. Dan angin itu berhenti setelah si putri selesai menyisir rambutnya. Dan Konrad merasa lelah. Aduh, capek juga mengejar topiku. Aku tidak mau kehilangan topiku. Nah, setelah mereka mengembalakan si angsa pada waktu sore, sebelum masuk ke istana, si putri bertemu lagi dengan kuda Falada, disayang lagi. "Oh Falada, kamu di sini baik-baik ya Falada?" Terus Faladanya menjawab, "Oh putri, seandainya ratu tahu, pasti ratu sedih, pasti hancur hatinya karena putri di sini mengembalakan angsa." "Dadah Falada, sampai besok ya." Nah, lalu pada hari yang kedua terjadi hal yang sama. Pada waktu pagi putri ngomong-ngomong dengan kuda Falada. Pada waktu sore putri ngomong-ngomong lagi dengan kuda Falada. Pada waktu di padang rumput putri bisa memanggil angin. Dan si Konrad topinya terbang lagi dan Konrad mengejar-ngejar topinya. Lalu 2 hari itu membuat Konrad merasa jengkel sekali. Dan Konrad melapor kepada raja. Konrad berkata, "Selamat malam Paduka Raja, saya ada keperluan." "Oh ya? Ada perlu apa?" "Paduka Raja yang mulia, saya tidak mau bekerja sebagai gembala angsa dengan pegawai yang baru itu." "Kenapa?" Aneh bagaimana? Kalau pagi dia ngomong-ngomong sama kuda, kalau sore dia ngomong-ngomong sama kuda, kalau sudah mengembalakan angsa dia itu nggak kerja, kerjaannya dia itu duduk-duduk, sisir rambut. "Oh ya? Iya, nggak mau aku." Terus dia itu aneh, dia itu bisa memanggil angin. "Masa? Iya, bisa memanggil angin sampai topiku terbang. Dan aku capek mengejar topiku. Pokoknya aku tidak mau kerja dengan pegawai baru itu, dipecat saja dia." Tetapi raja ini bijaksana. Raja ini berkata, "Biarkan dia besok bekerja seperti hari ini." Nah, betulan. Pada keesokan harinya si putri yang sebagai gembala angsa itu tetap bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi pada besok harinya itu raja membuntuti, mengikuti sembunyi-sembunyi dari belakang. Dan raja memang melihat dan mendengar bahwa
pelayan baru ini ngomong-ngomong sama kuda. Ya, raja mengikuti sampai di padang rumput, sembunyi-sembunyi raja. Dan raja melihat apa yang dilakukan oleh pelayan baru ini, yaitu sisir-sisir rambut. Nah, raja curiga. Wah, mana ada pelayan kerjaannya sisir-sisir rambut. Terus raja ingat, tadi yang dikatakan oleh kuda itu adalah, "Oh putri, seandainya ratu tahu kamu sebagai gembala angsa, pasti hancur hati ratu." Raja berpikir, jangan-jangan pelayan baru ini adalah anak ratu. Dia adalah putri sejati. Lalu pada malam itu raja memanggil putri yang sebagai pelayan itu. Raja bertanya, "Siapa kamu sesungguhnya?" "Saya nggak bisa ngomong." "Siapa kamu sesungguhnya? Ayo katakan terus terang." "Saya sudah berjanji nggak boleh ngomong apa-apa. Kalau saya mengingkari janji, nanti saya bisa mati, terancam nyawaku." "Baiklah, kalau begitu kamu boleh pergi ke kamar itu. Kamu boleh menangis sesukamu. Kamu boleh mencurahkan isi hatimu. Kamu boleh mengatakan apapun." Lalu putri pergi ke kamar itu. Di sana putri menangis. "Ratu, Ratu tidak tahu kalau pembantu baru itu ternyata jahat. Dia sekarang pakai bajuku. Di jalan dia menukar kuda. Terus sekarang dia jadi putri, aku jadi pelayan. Ratu tidak tahu kalau pembantu baru itu jahat." Ternyata pada waktu putri menangis dan mengatakan seorang diri di kamar itu, raja mendengar semua perkataannya. Sekarang raja tahu bahwa walaupun dia memakai baju pelayan, ternyata dia adalah putri yang asli. Sekarang raja berkata kepada putri yang asli itu, "Kamu harus mengganti pakaianmu, kamu harus berdandan yang rapi. Aku akan perkenalkan kepada pangeran, kamu adalah putri yang asli." Setelah putri berdandan dan bersiap dengan rapi, raja mengundang makan malam bersama putri, pangeran, raja, dan putri yang palsu. Di meja makan itu raja bertanya kepada putri yang palsu, "Jikalau ada seorang pelayan berkata bahwa dia adalah putri, bagaimana menurutmu?" "Oh, dia harus dihukum seberat-beratnya," katanya. Lalu raja berkata, "Itu adalah kamu. Pelayan, datang ke sini. Bawa dia. Dia harus dihukum seberat-beratnya." Nah, maka putri yang palsu dihukum seberat-beratnya, dan selanjutnya putri yang asli menikah dengan pangeran. Mereka hidup bahagia dan kerajaan menjadi aman. Demikian cerita tentang putri si angsa. Kita belajar dari cerita ini bahwa kita tidak boleh seperti pelayan yang bersikap jahat, yang menukar pakaiannya dan menukar kuda putri. Kita tidak boleh bersikap seperti pelayan yang jahat ini. Dan Tuhan akan memberkati jikalau kita berlaku benar. Sampai jumpa.